bawah sadar. Maksudnya yang kita tidak sadari, kesalahan yang kita tidak sadari selalu ada. Nih kopi, seumpama saya bikin kopi, kasih kopinya 2 sendok, gulanya 2 sendok, terus saya minum. Ternyata kurang manis. Nah pertanyaannya kan gini, kalimatnya kan yang keluar begini, kopinya kurang manis. Itu kan kalimat sehari-hari kita, kalimat yang umum lah, bahwa kalau ngopi kurang manis, kopinya dibilang kurang manis. Padahal kopi itu ya, walaupun diaduk-aduk dengan gula, misalkan kopinya 2 sendok, gulanya 10 sendok, terus terasa manis. Jadi kopi itu tetap bukan manis, pahit. Jadi bukan kopinya yang manis, gulanya yang kurang manis, kurang banyak. Jadi sebenarnya salah kalau kopinya kurang manis. Di mana-mana kopi itu pahit, nggak ada yang manis, walaupun dicampur gula. Jadi yang manis itu gula, bukan kopinya ke kopi. Walaupun diaduk gitu di segelas cangkir gitu ya. Kalau kita ngopi kayak saya, itu kopi. Jadi kalimat kopinya kurang manis itu salah. Kopi mah ya, kalau kopi itu nggak ada yang manis, yang manis itu gula tetap. Kalau penyebutannya gulanya kurang banyak, kurang manis, nah itu lebih tepat. Jadi kalau bilang kopinya kurang manis, ya salah, karena kopi nggak ada yang manis, kopi itu pahit tetap. Tapi kebiasaan kita di kehidupan ini itu menjadi satu yang umum, satu kebenaran. Jika kita ngopi di satu gelas ya, di satu gelas terus kurang manis, yang disebut kopinya kurang manis, bukan gulanya. Nah itulah yang disebut alam bawah sadar, karena kita terbawa oleh kebiasaan. Sampai kapanpun, walaupun gulanya sekarung, kopinya 2 sendok, terus bilang kopinya kurang manis, ya salah, karena memang kopi itu nggak ada yang manis. Jadi kalau semuanya dikaji dengan teliti, banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Apalagi ilmu kalam ya, ilmu ngomong, banyak. Soalnya kadang-kadang nih satu kata ini, kadang-kadang maknanya itu bisa 2, bisa 3. Contohnya apa? Bisa itu kan racun, tapi bisa juga dibilang, oh saya bisa
sanggup, berarti bisa itu sanggup. Tapi di sisi lain bisa juga dia artikan racun, entah kesalahan dari seseorang, apa memang karena kebiasaan, saya kurang tahu ya. Ya contohnya nih Buya Syakur nih. Buya Syakur kan dia ahli bahasa. Itu yang namanya yang disebut haram itu udah jauh berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang. Kenapa saya lebih condong ke Buya Syakur? Dia punya bukti yang kuat. Jadi kata beliau tuh, haram itu adalah kehormatan. Sementara kita memahaminya kan halal itu larangan. Jadi kebalik. Justru malah jadi kehormatan. Ternyata yang kita pahami ini, khususnya di Indonesia, haram itu adalah sebuah larangan. Kenapa saya lebih condong ke Buya Syakur? Karena dia benar, dia dengan ilmunya menguraikannya, terus ada bukti, yaitu Masjidil Haram. Jadi logikanya masjid itu berarti kan kalau diartikan haram itu larangan, itu masjid yang dilarang. Coba apa dibuat kalau kita sebelum mau masuk atau mau sholat mau apa dilarang, kan gak logis, gak masuk akal. Tapi kalau masjid terhormat, masjid yang diagungkan gitu, jadi logikanya masuk. Dan ilmunya itu kan memang dipahami semua gitu. Jadi dijabarkan sama dia seperti ini. Nah ini haram yang menjadi larangan, khususnya di Indonesia. Itu awal mulanya saya nggak paham, apa kesalahpahaman orang misalkan belajar agama terus dia jadi kiai, tidak mempelajari ilmu kalamnya, ilmu bahasanya, lalu dia menyampaikan dan salah arti, nggak tahu juga begitu. Banyak ya yang bahasa Arab juga kan yang sudah nggak sinkron dengan apa yang kita yakini sekarang. Begitu juga arti halal. Halal kan menurut kita sesuatu yang boleh dimakan. Ternyata halal itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan boleh,